Ada 3 nasihat bijak bagi Anda yang berhutang. Tonton videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang ada di seluruh penjuru dunia, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur atas semua limpahan rahmat, ridho, hidayah, inayah, dan juga rezekinya yang telah diberikan kepada kita sekeluarga, sehingga pada hari ini kita sekeluarga masih diberi umur panjang, masih diberikan kesehatan, dan juga masih diberi kesempatan untuk bisa menonton video YouTube Taman Surga ini. Bersama-sama kita ucapkan kalimat tahmid kepada Sang Khalik biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mudah-mudahan terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kemudahan dalam segala hal, diberikan kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan dalam hidup. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu 3 nasihat untuk Anda yang berhutang. Nah, di sini kita akan membahas setidaknya ada 3 hal mendasar yang penting yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita resapi di dalam hati, yang perlu kita jadikan mindset baru mengenai bagaimana 3 cara untuk Anda yang berhutang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tanggung jawab untuk membayar hutang. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengakui hutang atau masalah yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara memotong mata rantai hutang. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang menarik pada hari ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan Anda bisa subscribe Taman Surga dan Anda nyalakan lonceng yang ada di sebelah kanan, kemudian nyalakan lonceng yang berdering. Mudah-mudahan begitu Anda mensubscribe dan menyalakan lonceng yang berdering, besok setiap kali ada video motivasi Islami dari Taman Surga yang baru saja kami upload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasinya di pesan YouTube. Sehingga Anda bisa menjadi yang pertama menonton video-video motivasi dari kami. Dan insya Allah diridhoi oleh Allah. Silahkan bagi yang mau subscribe, karena subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, subscribe Anda bisa mendukung kami, dan insya Allah bisa menjadi amal soleh Anda. Amin Allahumma amin. Yang sudah subscribe maupun yang belum, kami doakan mudah-mudahan rezekinya senantiasa lancar, diberikan panjang umur, diberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap usaha yang diikhtiarkan. Amin Allahumma amin. Kita akan masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yakni tanggung jawab untuk membayar hutang. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati Allah, jika kita memiliki hutang, maka kitalah yang harus membayar hutang tersebut. Jika saya memiliki hutang, maka sayalah yang harus membayar hutang tersebut. Dan jika Anda yang memiliki hutang tersebut, maka Anda punya kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Bukan dilemparkan kepada orang lain, ataupun bukan hanya ditinggalkan kemudian atau ditinggal lari, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutang yang kita buat. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Yasin, pada ayat yang ke-12, wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi hutang yang kita buat itu telah dicatat oleh Allah. Ada catatan yang lengkap. Jadi kalau kita sampai meninggalkan tanggung jawab kita untuk membayar hutang, maka kita akan dicari-cari. Kalau di dunia ini kita akan dicari oleh manusia yang kita hutangi, tetapi di akhirat nanti kita akan dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan dan perbuatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah berhutang. Oleh karena itu, mari sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini merasa mau bayar hutang, belum ada rezeki, deadline, jatuh tempo, harusnya bayar hutang, belum ada uang untuk membayar. Kemudian setiap hari pikirannya pusing, hatinya panas karena bingung hari ini mau makan apa, dan bulan ini tagihannya mau dibayar pakai apa. Bersyukurlah senantiasa bersama-sama kita ucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Ketika kita pusing, kita nggak punya uang untuk bayar hutang, tetapi kita masih diberikan iktikat baik oleh Allah untuk mau bertanggung jawab kepada hutang yang kita buat. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk membayar hutang kita. Meskipun saat ini, hari ini mungkin kita belum memiliki rezeki untuk membayarnya. Mungkin sampai kita ditagih-tagih debt collector karena kita nggak bisa bayar, nggak mampu bayar, sehingga kita dijelek-jelekan, kita dicela, harga diri kita hancur, kita malu di masyarakat. Tidak apa-apa. Kenapa? Yang penting kita masih diberikan apa? Yang pertama, tanggung jawab untuk mau membayar hutang. Meskipun rezeki yang harus kita gunakan untuk membayar saat ini belum ada. Jadi senantiasa bersyukur karena kita masih diberikan sifat untuk bertanggung jawab kepada hutang yang kita buat. Nah, saudara-saudara, siapa yang berani berhutang harus berani untuk bertanggung jawab, membayar dan melunasinya. Dan insya Allah bagi orang-orang yang bertanggung jawab akan selalu ada jalan bagi mereka. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika kita sudah berhutang, kemudian kita mau bayar hutang tetapi duitnya belum ada, maka insya Allah bersama kesulitan kita dalam melunasi hutang, Allah sudah siapkan solusinya, insya Allah. Yakinlah pada Allah. Kemudian yang kedua, sahabat channel YouTube Taman Surga, kita akan membahas bagaimana cara kita untuk mengakui hutang yang kita miliki. Terkadang di luar sana, bukan kita, bukan Anda yang sedang menonton video YouTube ini, tetapi di luar sana ada orang lain yang memiliki hutang, tetapi dia senantiasa menggerutu kepada Allah, ya Allah, kenapa harus saya yang punya hutang seperti ini? Kenapa hal ini harus terjadi kepada saya? Kok saya bisa hutang ini gimana? Kok bisa-bisanya hutang saya besar seperti ini? Intinya apa? Mereka tidak menyadari hutang yang mereka buat. Mereka tidak menyadari jika mereka ini sebenarnya punya hutang dan sedang punya masalah. Tetapi sebaliknya, semua orang yang berhutang pasti bisa menyalahkan orang lain. Saya hutang gara-gara kamu menipu saya. Saya hutang gara-gara saya harus mengkuliahkan anak-anak saya. Saya punya hutang gara-gara harus mengobati orang tua saya yang sakit sehingga saya harus menanggung semua biaya operasinya. Ini namanya mencari-cari kesalahan, mencari-cari kambing hitam. Tetapi kita sama sekali tidak pernah mawas diri, tidak pernah mengevaluasi diri sendiri. Ini perbuatan yang tidak baik. Tetapi yang sebenarnya kita lakukan adalah kita menyadari, kita mengakui kalau kita punya hutang. Kita sadari, kita akui, kita ini sedang bermasalah, kita mengakuinya. Dengan kita mengakui, maka kita tahu hutang kita ini dari mana. Bisa jadi ada seseorang yang berhutang karena dia ada kebutuhan kesehatan dari anggota keluarganya yang harus dipenuhi, misalnya anaknya, suaminya, istrinya, bapaknya, ataupun yang lainnya sedang sakit parah sehingga harus ada biaya yang besar untuk mengobati, misalnya operasi. Mau tidak mau harus dilakukan dan itu dilakukan dengan cara berhutang. Sadari, tidak boleh menolak, tidak boleh melawan, tetapi kita harus mengikhlaskan. Kemudian bisa jadi kita hutang itu karena kita ditipu sama orang lain. Dalam usaha, dalam bisnis, kemudian kita ditipu sama orang lain. Kita dihianati sama orang kepercayaan kita.
Misalnya kita memiliki sebuah bisnis, kita memiliki sebuah toko, misalnya ya, toko ini kita kepercayaan kepada orang lain yang sudah kita percaya selama bertahun-tahun, kemudian pada suatu saat kita sedang pergi, kita sedang ada acara keluarga, tetapi ternyata semua aset, semua uang, dan semuanya dibawa kabur oleh orang yang kita percaya tersebut. Ataupun kita punya hutang ini karena hal-hal yang lain. Bisa jadi karena memang kesalahannya kita, yaitu gaya hidup kita yang terlalu konsumtif. Kita pengen lifestyle kita naik, tetapi pendapatan kita, kemampuan kita sebenarnya belum cukup untuk memenuhi lifestyle itu. Sebagai gambaran, mungkin kita belum saatnya punya mobil ya, tetapi memaksakan diri karena teman-temannya sudah punya mobil, maka membeli mobil. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mobil itu bisa beli lunas, bisa beli ngangsur. Kalau yang belinya ngangsur, ternyata setiap hari angsuran kita ternyata kok tidak cukup uangnya untuk membayar itu, maka kita harus rela kalau mobil itu ditarik oleh leasingnya. Kalau mobil yang kita gunakan, yang kita beli dengan kontan, tetapi ternyata dalam perjalanannya ada biaya perawatan yang tidak mampu kita gunakan, kemudian kita berhutang banyak, maka terimalah, karena itu memang kesalahan kita. Nah, ataupun yang lain, gaya hidup yang sederhana adalah makan ya. Kita belum mampu untuk makan di restoran, tetapi seringkali kita mengajak keluarga kita untuk makannya di mall, makannya di restoran, tempat-tempat yang sangat ibaratnya untuk makan di tempat biasa itu sudah bisa untuk makan seminggu, tetapi kalau kita masuk restoran maka dalam satu saat itu uang kita habis. Ini adalah kebiasaan konsumtif kita, gaya hidup kita yang menyebabkan kita menjadi bermasalah sehingga hutang kita bertambah banyak. Nah, oleh karena itu bagaimana saudara-saudara? Kita yang pertama harus mengakui kalau semua masalah, semua hutang yang kita dapatkan itu dari Allah dan atas ridhonya Allah. Pasti ada maksud dan ada hal yang penting di balik semua itu. Ada hikmah ketika kita mau mencarinya. Kemudian yang kedua, kalau memang ada kesalahan faktor yang kita bawa yang menyebabkan kita punya hutang yang menumpuk, hutangnya yang segunung, maka kita harus sadar. Kita harus mawas diri, kita harus mengevaluasi diri. Hentikan semua hal yang seperti itu. Misalnya kita hutang ini gara-gara beli mobil, gara-gara belum waktunya beli rumah, kita beli rumah. Seharusnya kita cukup punya rumah yang mepet saja, yang ukurannya sederhana aja, tetapi kita memaksakan diri untuk membangun atau membeli rumah yang mewah. Sehingga akhirnya hutang itu menjerat kita. Oke saudara-saudara, maka pada poin yang kedua ini kita harus akui hutang kita dan masalah kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara memotong mata rantai hutang kita. Sahabat channel YouTube Taman Surga, begitu kita memiliki hutang, kemudian kita tetap melakukan kebiasaan yang sama, kita tetap melakukan hal yang sama, maka apa yang akan terjadi? Maka kemudian hari hutang kita akan semakin bertambah dan tidak akan pernah lunas-lunas. Contoh misalnya, kita memiliki mobil, mobilnya kita beli dengan cara hutang. Kemudian ternyata selama setiap bulan itu kita tidak bisa memenuhi angsuran kita. Selama mobil itu belum kita jual, selama mobil itu masih ada di tempat kita, dan kita masih mengangsurnya kurang, maka setiap bulan kita akan kekurangan dana, kita akan kekurangan uang, dan kita akan kesulitan membayar hutang. Begitu kita mobil, tadinya sudah kita beli dengan cash, tetapi mobil kita sering rusak. Misalnya ya, kita mengharapkan mobil yang bagus, tetapi ternyata mobil yang kita beli ini Allah takdirkan untuk senantiasa rusak. Misalnya lampunya mati, kita harus ganti. Kalau ganti lampu sepeda motor mungkin 100.000 sudah sangat bagus sekali. Kalau lampu mobil kan beda. Jadinya berapa? Minimal 1 juta rupiah kalau ganti onderdil itu ya. Belum lagi kalau kita ganti ban ya. Ban sepeda motor itu kalau ganti paling banter 250.000. 300.000 itu sudah kalau motornya motor gede ya. Itu motor laki-laki itu sekitar itu. Tetapi kalau kita memiliki mobil, kita belum mampu untuk membiayai gaya hidup kita. Mobil mau ganti misalnya pas rodanya, bannya mau ganti semua, 4 roda. Kalau satunya minimal saja kita bikin 1,5 juta, maka kalau kita beli 4 sudah berapa? Ganti 4 roda sudah 6 juta. Uang dari mana? Gaji kita cukup atau tidak? Kalau kita servis sepeda motor biasanya habis 50.000, 70.000, 100.000, 200.000 itu sudah servisnya udah banyak sekali, udah komplit lengkap ya.
Kalau mobil, servisnya minimal kita keluar 1 juta rupiah. Kalau kerusakannya berat bisa sampai onderdil itu kita bisa 5 juta rupiah, itu udah biasa ya. Nah, kalau memang kita belum mampu untuk membiayai lifestyle kita, ya kita tidak usah seperti itu. Jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus, maka kita akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Hutang kita tetap bertambah terus. Tetapi kalau kita ingin sesuatu yang berbeda, maka lakukan sesuatu yang beda, maka kita akan menjadi sesuatu yang beda dan hasilnya akan berbeda. Kita harus putus mata rantai hutang kita. Caranya bagaimana? Stop untuk berhutang. Apa saja yang membuat kita menjadi berhutang, kita hentikan. Contoh, kalau memang mobil ini membuat kita menjadi pengeluarannya semakin banyak, antara manfaat sama biaya yang harus kita keluarkan kok tidak sebanding, jual saja. Kalau kita misalnya memiliki masalah, kita punya bisnis yang kita kembangkan terus ternyata tidak bisa berkembang-kembang terus. Misalnya kita punya toko emas kita nggak laku. Sedangkan kita membangun toko itu dengan cara hutang. Maka gimana caranya? Aset toko emas kita bisa kita jual. Atau kita jual saham kita misalnya 50%-nya untuk orang lain. Nah, ataupun kita melakukan hal yang lain yang bisa kita lakukan. Intinya, yang pertama, mindset kita harus dirubah, ya. Hutang itu bukan gaya hidup. Jadi, jangan pernah menjadikan hutang itu sebagai kebiasaan. Sebagai gantinya, harus stop. Usahakan bagaimana mungkin kita harus menyetop. Mindset yang kedua, kalau kita punya hutang, kita harus tanggung jawab dan kita harus membayarnya, bagaimanapun caranya. Yang ketiga, cara kita selain itu adalah bagaimana kita usaha semaksimal mungkin. Yang pertama tadi mindset kita harus dirubah. Yang kedua, kita harus usaha, ikhtiar dunia. Caranya gimana? Kita kerja, kita usaha gimana caranya supaya kita mendapatkan uang untuk bisa membayar hutang. Dan ketika misalnya kita punya gaji, kita punya penghasilan tambahan, kita harus kalkulasi berapa totalnya, harus dipotong khusus alokasi untuk membayar hutang itu harus ada. Keuntungan kita bukan sepenuhnya untuk kita. Ketika kita masih punya hutang, maka harus dialokasikan untuk membayar hutang. Jangan dipakai semuanya. Kadang kita kan, hari ini kita untung. Dapat untung dari perusahaan misalnya 5 juta, 10 juta. Kita pakai semuanya. Kita lupa kalau kita ada angsuran yang harus dibayar. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus melakukan ikhtiar langit. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki sholat kita perbaiki membaca Al-Quran kita perbaiki dzikir kita perbanyak amal-amal soleh kita. Yang tadinya tidak pernah berdoa, mari sekarang kita berdoa. Yang setiap hari sholatnya salam kelepat, habis salam langsung minggat, kan gitu, mohon maaf ya, kata-katanya agak kasar. Habis salam langsung pergi, duduk sebentar kita sholat. Yang tidak pernah tahajud, ayo dirikan tahajud. Yang tidak pernah sholat duha, dirikan sholat duha. Yang tidak pernah baca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang tidak pernah baca surat Al-Waqiah 14 kali habis asar, baca. Intinya kita lakukan usaha semaksimal mungkin. Yang satu, mindset kita harus dirubah. Yang kedua, lakukan ikhtiar dunia dengan maksimal. Dan yang ketiga, lakukan ikhtiar langit dengan maksimal. Insya Allah kita akan diberi hidayah untuk melunasi hutang-hutang kita. Kenapa? Karena begitu kita punya itikad baik, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita, amal perbuatan kita tergantung dari niatnya. Kalau kita diniatkan untuk melunasi hutang, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah, akan diberikan cara untuk melunasi hutang dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Selamat berjuang untuk melunasi hutang bagi yang punya hutang. Bagi yang tidak punya hutang, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Dan bantu like, komen, dan share video ini ke sahabat lain, keluarga lain yang barangkali membutuhkan motivasi ini, supaya nasihat ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang sedang berhutang. Terima kasih sudah menonton video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hutang kita semuanya dilunasi, semuanya diberikan rezeki yang lancar, dan diberikan umur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.